Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Belusukan kali ini kita berada di pegunungan yang ada di Mojokerto, di mana di kawasan ini telah terjadi sebuah tragedi yang cukup mengerikan, yaitu tragedi kehidupan, di mana sebuah kapal laut tiba-tiba mencolot dari laut langsung ke puncak gunung. Penyebabnya ialah tak lain dan tak bukan, yaitu sebuah badai besar yang berada di lautan samudera yang menerjang sebuah kapal ini sehingga terpelanting menuju gunung. Sekarang kita sudah memasuki kawasan hutan pinus, di mana di jalan ini kita langsung menuju di kapal yang mencolot dari laut. Sebelum lanjut melihat kapal yang mencolot di atas gunung, kita coba lihat sadapan-sadapan getah pinus untuk dijadikan damar dan dijadikan bahan-bahan kosmetik yang bernilai ekspor cukup tinggi. Getah dari pohon pinus ini biasanya disebut dengan gondorukem, yang bahan baku industri lanjutan pabrik-pabrik besar. Hutan-hutan pinus ini emang sengaja ditanam sejak zaman Belanda untuk kebutuhan industri. Nah, itu sudah tampak kapal besar yang mengalami tragedi dari laut pantai selatan yang mencolot ke puncak gunung di wilayah Mojokerto. Mari kita lihat dari dekat, mungkin bisa jadi kita dibolehkan masuk untuk melihat ke dalam isi kapal tersebut. Sungguh benar-benar aneh, dan emang ini adalah kuasa Tuhan. Sebuah kapal yang habitatnya ada di laut tiba-tiba di atas gunung. Untuk bisa mencapai menuju kapal yang mencolot di atas gunung, medannya cukup ekstrim, naik turun gunung, serta kalau membawa kendaraan harap berhati-hati. Kita pilih amannya saja, yaitu dengan jalan kaki pelan-pelan, asalkan selamat sampai tujuan. Konon penghuni kapal ini mengalami kehidupan yang cukup miris dan menyayat hati, sampai-sampai ada yang trauma dalam hati mereka. Mari kita simak ya. Nah, kita sudah di titik puncak dari Gunung Arjuna, di mana terdapat kapal yang terdampar akibat tsunami besar, seperti bahtera Nabi Nuh di kala itu. Namun ini yang lebih zaman modern ya. Kalau Nabi Nuh itu kan sudah ribuan tahun. Dan di depan sini juga ada pompa air peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1929. Kita coba masuk sebentar untuk melihat. Nah, itu
adalah awalnya kami kira ini sebuah bunker ya, namun ini pompa air atau tempat air minum ya. Dan kita akan menuju ke lokasi tempat kapal terdampar yang terhempas oleh tsunami yang cukup besar hingga berada di puncak Gunung Arjuna. Nah, ternyata itu dia kapal yang terdampar di puncak Gunung Arjuna. Mirip kapal pesiar. Jadi kalau zaman dahulu ada Baterah Nabi Nuh, tapi di Mojokerto ini ada kapal pesiar yang memiliki filosofi cukup tinggi dan isi dalam di sini cukup bikin kita terenyuh. Nanti kita akan tanya-tanya sama yang memelihara masjid kapal ini. Tuh, ini tadi sebenarnya masjid ya. Dibangun menyerupai kapal. Ini di puncak Gunung Arjuna. Dan kita tadi sudah minta izin untuk melihat-lihat isi dalam kapal ini atau masjid yang dibangun menyerupai bentuk kapal pesiar. Nah, kita coba melihat dari dekat. Nah, ini bagian ujung kapal ini sebagai pemecah ombak atau gelombang. Seperti kehidupan manusia, kita harus bisa memecahkan suatu masalah. Banyak sekali filosofi tentang penggambaran sebuah kapal atau bahtera ataupun perahu sebagai kehidupan kita. Karena kalau orang Indonesia itu emang nenek moyangnya pelaut. Jadi kita ini terlahir dari besarnya ombak samudra. Kita lahir di dunia ini berada di besarnya ombak atau ganasnya samudra. Nah, termasuk salah satu contoh adik-adik ini. Adik-adik ini terlahir seperti gempuran ombak samudra yang di tengah laut. Nah, ini cuma filosofi ya. Cuma filosofi. Namun ya perlu ada hikmahnya dari dibalik ini semua. Nah. Security-nya. Security yupo. Nah, di sini juga ada pengunjung dan kita coba tanya-tanya sama pengunjung. Nyon sewu, Mas. Asli pundi, Mas? Mojokerto sih. Mojokerto pundi? Mojokerto kota. Oh, Mojokerto kota. Kota pundi? Maksudnya daerah pundi? Kota Mojokerto. Nggih, maksudnya kelurahan pundi? Magersari. Oh, Magersari. Lagi niki nggih? Iya, ini tadi. Ya sering kesini cuma baru pertama ini. Sempat Kalau menurut Masnya, pendapat Masnya gimana tadi? Agak kaget ya? Ya kaget ya, tersentuh Mas. Ya tersentuh, terenyuh ya. Ternyata yang selama ini digambarkan oleh beberapa media begitu bagus-bagus, ternyata dibalik itu semua menyimpan
hal yang perlu disadari ya Mas ya, dan Iya. maksudnya ya yang jelas ya perlu diambil hikmahnya ya Mas ya. Iya, terutama yang kebanyakan mayoritas kan sini kan nggak punya orang tua. Iya. Termasuk Iya. nyun sewu, termasuk kulo pribadi adalah korban dari sebuah perceraian. Kulo sendiri. Iya. Jadi ya mohon maaf mau nggak saya sempat ngomongin. Nah, ini kita coba masuk ke dalam area masjid dengan kayu ulin ya, zaman Belanda sebagai dermaganya, dan kita coba masuk. Nah, ini cukup luas sekali. Dingin sekali di sini. Di sini cukup dingin. Nah, cukup dingin hawanya. Ini emang berhasil apa karena cuaca suhu di sini, Mbak? Iya, dinginnya itu karena AC apa suhu di sini? Oh, cuaca dingin. Nah, ternyata bagian apa? Itu arah mana, Mbak? Langsung barat itu, Mbak? Iya. Barat berarti terlihat betul-betul menyerupai palkah dari sebuah kapal atau anjungan ya, anjungan kapal. Terdapat setir kapal ini. Terdapat sebagai model imaman. Kalau di masjid umumnya itu imam, tapi ini ada khotbahnya. Tapi ini dibentuk seperti ruangan supir kapal. Loh. Nah. Banyak memori Nah. Ini di dalam kapal ini. Dan kita coba melihat dari atas ya. Dari atas seperti apa bagian lambung kapal ya. Bagian lambung kapal yang pernah ada di kawasan sini. Loh, ini bagian langsung berhadapan dengan hutan pinus ya. Di sini ternyata ABK-nya atau penghuninya berlatar belakang yang cukup bikin terenyuh ya, bikin terenyuh. Nah, kita coba naik bagian geladak kapal. Meniti tangga yang cukup berbahaya. Nah, ini bagian ujung dari kapal. Ini biasanya buat apa? Teringat film Titanic ya, di mana Rose dan Jack memadu cinta di ujung kapal. Nah, bagiannya cukup. Sekian review kali ini di masjid kapal yang berada di Cilacap, Kabupaten Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mboten wonten, ibu mboten wonten, ayahe wonten ngaten wonten ingkang yatim piatu juga, sing pokoke wonten titipan juga, macam-macam. Oh, macam-macam ngoten nggih. Semacam yayasan pondok pesantren ngoten. Oh, Yayasan. terus katakanlah
mak mboten Anak yang susah ngoten Bu. injih ngaten wonten. Kadang itu pisah dari orang tua, pisah terus putra atau putri teng mriki ngoten bisa lagi mriki. Nggih aktivitas nggih seperti anak-anak normal nggih sekolah umum ngeten nggih wancine ngaos nggih ngaos wancine. Nyuwun sewu kula titip amal sedekah Bu. Saking kula nggih. Mugi-mugi dados amal kula saged nulung binjing kula teng akhirat. Amin amin. Barakallah. Mugi pinaringan sehat sedanten, Nggih, pinaringan pastune, rezeki nggih. ingkang lancar. Yang pinten Bu lari miliki. Insyaallah sedanten niku kan nanten nggih keluar masuk ngaten kula. Matur suwun Mas, mangke kula sampaiaken dhateng Ibu niki Ibu tasik kesah haji wonten Gus mangke kula sampaiaken. nggih. Nggih campur ngaten wonten titipan saking densos, wonten titipan saking kejaksaan apa mawon ditrami wonten mriki. Tapi mayoritas yatim gitu. Injih. Kadang itu kan Dengar sebagai pengasuh itu mriki yang inggih bantu-bantu ngaten Pak. Monggo pinarak mbok menawi ningali monggo. Ngapunten. Nggih. Bu, untuk konsep kenapa masjidnya dibangun menyerupai kapal itu gimana? Kalau itu saya kurang tahu tapi saya dengar Kak Gusnya itu bilang katanya bisa menampung seluruh umat gitu loh. Seakan-akan seperti kisah Nabi Nuh gitu ya. Soalnya unik sekali dan lain daripada yang lain, cuma ini bentuk kapal lebih modern. Mungkin sebagai filosofi menyeberangi kehidupan atau melewati samudera kehidupan nggih, mungkin. Di sini itu semuanya ditampung, ada mbah-mbahnya juga, mbah-mbah lansia. Oh, nggih. Juga ada yang baru datang kemarin itu dari berobat terapi dari Solo, langsung diantar anaknya ke sini. niki alamatnya pundi? Alamat Belor tapi ini Jubel. Iya. Kalau yang di belakang itu ada sumber Jubel tinggalan zaman Belanda. Kecamatan ini pundi? Kecamatan Pacet. Inji. Namanya ibunya? Saya Budi Sofia. Budi Sofia. Anak Budi gitu Oh, panggilnya, ya. Kali ningali bentuk masjid ini bener apa nggih? Monggo. Tapi ngapunten dilepas nggih. Nggih. Ngapunten.